Masih sampai sekarang pekerjaan aku di sana bertolak belakang sama kehidupan di sini. Jadi bener-bener hidup aku di Amerika tuh kayak bertolak belakang banget 180 derajat ya gitu dari kehidupan di sini. Kehidupan di sini dengan semua ini, kemudian di sana benar-benar semua sendiri, nggak ada mbak, harus kerja keras, harus apa-apa semua harus dikerjain sendiri deh, udah gitu kan di negara orang. Di sana juga jadi minoritas, jadi banyak hal lah yang berbeda. Tapi alhamdulillah dengan tujuan, dengan niat, dengan kerja keras bisa lewatin aja semuanya dan bisa dinikmati. Sudah lama tinggal di sana berapa? Bolak-baliknya udah masuk tahun keempat. Iya ya, tahun keempat ya. Aku udah 3 tahun lebih menikah. 3 tahun menikah. Ada perbedaan mungkin ke fashion sendiri nih, begitu di sana kira ke sini. Oh, ini kan pertama kali aku syuting setelah aku pulang ke Indonesia. Aku pas tadi make up begini, ya Allah gue dandan lagi. Kan di sana tuh aku bener-bener nggak dandan, kemana-mana semua maunya aja. Emang Amerika tuh kan nggak punya style. Beda sama Eropa. Eropa tuh dia punya style, punya apa ya, punya gaya gitu kalau Eropa. Tapi kalau Amerika enggak. Style mereka adalah sweat, maksudnya hoodie, sweat, pakaian santai itu Amerika sekali. American style itu seperti itu. Sesimpel itu, lu keluar pakai kaos, celana pendek, pakai celana training, terus kemana-mana dengan hoodie-nya. That's American style. Mereka nggak punya style kalau buat aku, beda sama Eropa, sama Indonesia. Lu keluar rumah harus mikir kerudung sama ini sama nggak warnanya apa segala macam. But it's good sebenarnya. Di sana tuh bener-bener aku keluar rumah ya udah gitu aja gitu. Apa ya? Jadi berbeda, salah satu perbedaannya gitu. Di sana aku nggak dandan kemana-mana. Kemudian mungkin di sini juga karena hidupnya di dunia entertainment, jadi emang harus apa ya, harus stand up gitu. Keluar harus gaya, harus dandan, harus apa. Kalau di sana benar-benar berbeda banget. Berbeda. Berarti banyak berbeda signifikan nggak Mas begitu secara tren pakaian, terutama Mbak sendiri gitu? Ikutin atau memang? Ya otomatis mah kalau di sana jadinya ya lokal brandnya Amerika, yang mungkin kalau di sini tuh kayak luxury brands untuk Indonesia. Cuman kan ada brand-brand yang kalau di sini luxury karena brand Amerika, sementara di sana kayak lokal brand aja gitu. Jadi dan itu memang masuk ke kehidupan di sana karena memang kan kehidupan dengan beberapa musim itu disesuaikan juga kan sama penampilan kita, sama apa yang kita kenakan gitu. Jadi sebenarnya ya berubah pasti pakaian-pakaian Indonesia nggak semuanya bisa dipakai di sana. Kalau pas lagi winter, kalau pas lagi dingin, kepala panas banget dan lain-lain tuh nggak bisa dipakai. Jadi ya udah pakaian aku di sana, yang di sini di sini. Nah sekarang dari sekarang Iya, aku mah tadi berangkat bingung. Aku kayak dandan, gue dandan lagi udah sekian lama gue nggak dandan. Gue selama di sana nggak pernah pakai apa namanya nih, bukan soft lens, nggak pernah sama sekali, nggak pernah lihat deh pokoknya di rekaman gue di konten-konten nggak pernah yang namanya pakai apa nih namanya maskara, cuman pakai lip gloss doang apa segala gitu ya. Jadi tadi kayak mes sendiri, gue udah hampir 6 bulan gue nggak dandan selama di sana. Keluar tuh kayak cuman pakai sunblock, pakai moisturizer, that's it gitu. Kalau kemanapun kita nggak akan ada yang ngeliatin, yang ada protes juga kan. Terus begitu di sini, wah gue dandan lagi nih sekarang. Tapi aku happy, maksudnya kayak yang seneng juga sih, kayak memanjakan diri sendiri, tampil itu ada hal baiknya juga sih. Berarti ini dandannya sendiri atau pakai MU, Wak? Sendiri, aku dari zaman dulu selalu sendiri sih, tapi biasanya karena kepentingan tayangan ada mungkin hal-hal yang harus disesuaikan. Biasanya aku tanya dulu, ini aman nggak di TV, aman nggak di kamera, aman nggak di green screen atau apa gitu. Nah sekarang dari bawah sepatu ini masih tetap. Ini nih kayak style campuran antara Indonesia Amerika nggak sih? Gue seberangkat tadi gue bingung, gue pakai baju apa ya? Gue biasa pakai kaos kemana-mana di sana gitu, kaos, celana jeans, that's it gitu. Terus di sini, gue masuk TV, gue mesti dandan. Oh jadi gue mix aja, jadi gue pakai kaos sesimpel ini, tapi gimana ya tetap bisa ada statementnya. Ya udah pakaiin blazer gitu. Terus kalau di sana kan kerudung juga, ya udah kadang pakai hoodie aja, kadang pakai kerudung apa namanya kaos yang diikat itu aja. Kalau di sini belajar lagi nih pakai kerudung yang supaya bagus apa segala gitu ya. Jadi ya udah ini kayak perpaduan antara style di sana yang masih beradaptasi dengan kembali lagi style di sini gitu. Ini gue banget nih jadinya. Dikatakan agak menemukan kesulitan begitu berhijab di sini di sana. Kalau di sini mah alhamdulillah nggak sama sekali ya gitu, karena kita memang ya berasa banget di sini tuh banyak kemudahan begitu. Di sana tuh benar-benar yang
PR banget karena kita jadi minoritas, jadi ibaratnya tuh yang paling kelihatan kalau kenapa-kenapa, yang terus juga jadi identitas kita kan, kalau kita melakukan kesalahan otomatis kita dilihat, oh kamu berhijab berarti kamu Islam, berarti kamu Muslim, jadi mesti dijaga banget tuh tetap jadi orang yang baik, karena kalau tidak itu kayak identitas jadi mencoreng nama keislaman kita atau kemuslimahan kita gitu. Jadi benar-benar harus PR banget lah. Sementara kan respon orang-orang di sana nggak sebaik di sini. Di sini lebih orang tuh kayak udah karena memang kita di negara mayoritas Muslim, jadi ya udah gitu kayak nggak aneh. Kalau di sana mungkin masih aneh kalau kayak aku berhijab, kerudungan, apalagi nganter-nganter makanan, ketemu orang, interaksi dengan bule semuanya, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, di beberapa tahun terakhir ini yang jadi sorotan, ada PR tersendiri. Tapi ya jalankan aja, niatnya cuman jalanin tugas, jadi orang baik, ya udah apapun yang terjadi, udah lillahi ta'ala aja mah kalau gua. Tapi kalau ini sekarang yang dipakai nih dari apa? Barang Indonesia atau dari Aduh, lu ada lagi gitu ya. Itu dari sepatu ini memang punya lokal. Enggak, ini gue udah ganti semua produk Amerika nih, Mbak. Enggak, ini mah gue beli di Alibaba kalau nggak salah deh. Waktu di Indo Online, kayaknya. online ya. Masih Cina juga kayaknya, Alibaba Cina kan ya. Iya, orang Amerika semua produknya China kok. Bener deh. Terus udah gitu ya celana Indonesia. Nah kalau baju sana kayaknya ya. Kaos gue sana ini ya agak itulah gitu. Ya gini kalau di Amerika mah cuma pakai kaosan doang gitu, sama ditambahin apa nih manset ya. Manset. Terus karena ini di TV jadi udah tambahin blazer aja jadinya. Berarti gak ada barang-barang yang dari Amerika nempel sekarang? Ini sih. This is and this one I think. Iya, ke... jadi mix nggak sih jadinya? Kalau sepatu ya ini emang sepatu tipe yang dipakai di sana nggak sih? Bukan sepatu cantik. Yang kan kalau di sini teman-teman kayak biasanya sepatunya cantik, lancip, high heels gitu. Kalau di sana kan agak boots kan, yang bisa menerjang badai salju dan angin yang luar biasa. Jadi yang begini, ya aku juga baru sadar. Jadi aku kayak nggak punya jati diri ya sekarang. Jadi kayak bingung gitu sama style. Lihat deh kalau kelamaan aku di sini pasti aku akan berubah kayak yang teman-teman yang suka pengajian gitu loh, yang pakai dress, pakai apa gitu. Ini karena masih seminggu 2 minggu di sini kayaknya, jadi masih bingung sendiri sama jati diri saya untuk dunia fashion gitu. Tapi secara masih ke bawah. Secara fashion lebih dominan Amerika apa di Indonesia? Indonesia, Amerika tuh nggak ada style, bener deh. Lihat aja deh, siapapun lu mau lihat Taylor Swift apa gimana, ya hidupnya sehari-hari pakai hoodie, pakai sweat gitu nggak sih, pakai sweater gitu. Itu begitu mereka semua. Siapapun you name it lah, sehari-hari mereka begitu, kecuali kalau ada acara baru mereka dress up. Tapi sehari-harinya ya emang simple sih, simple banget. Tapi jadinya mereka nggak punya style seperti apa. Beda kalau ke Italia kan mereka perlente gitu, dress up. Terus udah gitu sleek gitu, cantik, neat gitu kan. Kalau Eropa kan begitu. Amerika tuh enggak. Ada sisi lain memudahkan juga sih kita kemana-mana. Terus nggak ada sorotan. Lu harus begini penampilannya apa segala. Orang-orang di sana tuh kayak yang punya gaya masing-masing aja. Lu kalau nge-grunge gitu. Lu kalau soalnya rambut lebur warna apa segala macam dengan segala tattoo lu, that's fine. Orang mah nggak akan ngejudge apapun itu. Lu mau gembel juga terserah. Nggak akan dilihat, nggak akan diprotes, nggak akan dijudge gitu. Kalau di sana tuh gitu sebebas itu dalam berpenampilan sih sebenarnya. Kalau tas. Bahkan ya, gue ke graduation anak gue itu gurunya pakai sendal jepit karena summer. Tuh kebayang nggak kita di sini pakai kebaya? Pakai kebaya kan, maksudnya dress apa segala. Terus gue lihat itu gurunya pakai sendal jepit. Iya, why? Because this is summer me. Pakai sendal jepit, terus ya ada yang celana pendek gitu loh. Itu sekolah loh, instansi gitu kan. Tapi kalau ya di sini kita bersyukur juga karena jadi kita appreciate untuk sesuatu. Jadi ada wadahnya, ada tempatnya, ada kesempatannya, dan jadi kayak menghargai sesuatu. Kalau di sana tuh jadi kayak nggak ada penghargaan. Anak lu graduate, lu pakai celana pendek juga datang nggak apa-apa gitu. Jadi gue suka bingung karena selalu kalau graduation tuh pasti summer kan. Jadi mereka tuh ada bapak-bapaknya datang pakai celana segitu, terus ibu-ibunya pakai yang tali satu, yang baju summer gitu-gitu loh gitu. Tapi ya itu warna tersendiri sih. Kalau memang tas tadi tas. Aduh, Tas nanti mana nih, gue selalu ngeklaim gue pakai UMKM.
Sini Wi. Mbak Wi. Ini kebetulan aja karena gede. Ada Produk lagi. Amerika bukan? Kayaknya sih ya, kok berat sih Wi? Oh, ada payung karena hujan ya. Oke. Iya, kebetulan lagi pakai, cuman gue juga pakai lokal brand ya. Terus kebetulan aja. Ini iya, tapi yang lain-lain dalamnya mah gue masih pakai produk Indonesia kok. Tas kebetulan karena yang gede lagi dipakai karena matching sama kerudung, jadi aku pakai yang ini. Gitu. Tapi one time that you have to know, kalau aku orang kan sering kali nitip sama aku kayak nitip ya just tip make up dari Amerika apa segala macam. Aku di sana selalu pakai Wardah, bener deh. Maksudnya selalu pakai local brand. Karena nggak ada yang cocok sama kulit kita. Terus aku juga ngerasa lebih tenang karena pasti halal. Jadi you name it lah, kalau di ini gue tuh pasti semuanya local brand. Local brand nggak ada yang Amerika berarti kagak ada. Gue kalau seandainya sampai parfum aja gue local brand. Karena pakai tasnya udah pakai tas Amerika. Berarti 4 tahun di sana nggak ada benar-benar berubah nih Tuh, ya sosok. local brand. Ini semua makeup gue local brand yang harganya 10.000, 15.000 apa segala. Spill gak apa aja isinya? Wardah, eyeliner hanya ditemukan di sini. Terus ini juga gue beli di sini nih. Apa sih ini? Maksudnya belinya di Indonesia, cuman kayaknya kalau nggak salah L'Oreal Indonesia deh. Ini terus udah gitu standar, lu you know what? Oke, nggak apa-apa, lu tat aja nanti. Tau nggak ini yang semurah banget apa namanya nih? Eyeliner atas si Darling yang harganya dari 15.000. Gue masih pakai sampai sekarang. Orang tuh pada nitip-nitip segala macam brand Amerika, cuman gue masih pakai brand Indonesia kok semuanya. Wardah. Semuanya Wardah. Lokal brand. Jadi aku suka bingung, teman-teman nitip brand-brand Amerika, kosmetik apa segala, sementara aku sendiri selama tinggal di sana Pakai brand lokal Indonesia. semua pakai lokal brand Indonesia. Gitu. That's it. Sama parfum juga gitu, lokal brand kita parfum kan bagus-bagus ya sekarang ya, keren-keren lah, bangga lah sama Indonesia. Berarti Tuh, SK. Udah deh. berarti nggak ada perubahan yang benar-benar jauh ya. Enggak, jadi aku kayak ngerasa kesadaran aku juga begitu aku tinggal di sana 3 tahun, aku ngerasa kita tuh growing banget loh sekarang sebagai maksudnya Indonesia ini dari segala macam sisi, termasuk produk-produk kita. Produk kita tuh udah mendunia dan aku ngerasa lebih bagus daripada produk-produk di sana. Even produk Amerika pun kebanyakan China. 80% produk mereka tuh kalau lihat labelnya adalah made in China, Kamboja, Thailand, Indonesia. Mereka hanya 10% yang produk sendiri, itu jarang sekali. Jadi bangga aja sebenarnya produk kita sendiri gitu. Yang mau ditambahkan? Ada. Selain outfit, apa sih perbedaan di luar negeri kehidupan itu kayak gimana sih? Culture shock sih biasanya ya, cara mereka berbicara, mungkin aku kaget dengan cara mereka berbicara, padahal mungkin buat mereka itu standar aja gitu, emang mereka aja berbicara begitu, ya kita aja terkaget-kaget gitu kan, selalu diselipin dengan kata-kata yang ada F-nya, ada S-nya, ada apanya gitu kan kaget karena nggak biasa. Kita kan nggak boleh di sini. Kalau di sana mah mau yang muda sama kayak yang tua juga ngomong gitu, it's fine gitu. Culture shocknya itu, terus udah gitu itu dari hal yang mengagetkan. Tapi ada juga yang membuat aku juga hal baiknya adalah mereka tuh appreciate akan sesuatu walaupun mereka mungkin cenderung untuk kita terlihat kasar, cuman hal kayak yang bukain pintu, mendulukan orang, helping people, itu mereka tuh bener-bener yang sudah jadi tradisi mereka dalam kehidupannya gitu. Jadi kan di sini jarang ya, misalnya kita buka pintu aja, ada orang masuk ya kita biarin aja. Kalau di sana tuh bener kita tungguin sampai orang masuk, baru kita tutup pintunya dan kita selalu bilang thank you gitu selalu. Pokoknya ada hal seperti itu. Jadi ada plus minusnya sih yang bisa dilihat di situ gitu aja. Walaupun kehidupannya agak keras, harus bekerja keras, nggak ada mbak di sana. Kalau mau punya uang harus kerja, semuanya dikerjain sendiri. Dan aku ngeliat tuh orang tuh bisa kalau punya anak tuh nggak ada suster dan lain-lain, mereka harus berhenti kerja, ke supermarket mereka bawa anak 3 yang kecil-kecil tuh bener-bener sendiri loh. Kalau di sini kan banyak udah 3 juga kan biasanya, bener-bener sendiri, satu digendong di belakang, satu dipegang di depan, pokoknya bener-bener sendiri. Itu wanita-wanita di sana loh. Jadi emang semandiri itu kalau kita wanita bekerja di sana gitu. Ya adaptasi aja sih dengan yang ada, jadi aku kayak ngelihat ambil baiknya aja, jadi pelajaran kan untuk tidak manja dalam hidup, tapi hal baik di sini juga tetap dibawa ke sana.